bersama aku Tio di channel Yosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-20. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kamu lagi tidur nyenyak, mimpi seru kayak main game RPG retro. Tiba-tiba mimpi itu bukan cuma milik kamu sendiri. Lebih parahnya lagi, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk yang bisa nyambung ke mimpi orang lain. Nah, di episode 20 Kamen Rider Zetsu ini, hal itu bukan cuma kejadian aneh, tapi jadi awal dari masalah besar. Di episode ini, kita bukan cuma diajak masuk ke dunia mimpi, tapi juga pelan-pelan dikasih tahu kalau mimpi itu sekarang sudah jadi senjata. Dan yang paling menarik, semua ini berawal dari anak kecil yang kelihatannya biasa saja. Episode ini membawa Baku dan Nemu masuk ke dunia mimpi yang tampil seperti game RPG retro. Di balik petualangan sederhana itu, muncul keanehan pada Nightmare yang tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Di saat yang sama, dunia nyata menunjukkan retakan baru ketika kecurigaan terhadap Nox memicu konflik di dalam organisasi kode. Pertemuan dua sisi ini menjadi tanda awal bahwa mimpi buruk ini berkembang dan mulai mengancam lebih dari sekedar satu mimpi aja. Scene dibuka dengan Sota yang tertidur, yang dimana kita ditunjukkan bahwa Sota ini sebelum tidur dia sempat menggambar ya. Lalu visual sebelum tidur menjadi dunia mimpi bergaya gamer RPG retro. Dunia ini terbentuk dari kubus-kubus yang jatuh dan membangun sebuah desa petualang. Di dalamnya, mimpi anak-anak saling terhubung. Sota muncul sebagai Mech level 10 dan Tomoko sebagai Vector level 10. Keduanya ditemani oleh Nemu, seorang pahlawan legendaris dengan level yang tidak diketahui. Baku ikut muncul sebagai warga desa A dengan 1 nyawa, attack 2, dan level 7. Statusnya membuat ia dianggap newbie, tapi Nemu melihat bahwa Baku tetap bisa diandalkan. Mereka mendapat misi menuju kastil monster ya, dan misi itu bernama Capture the enemy space. karena ada monster yang mengancam dunia mimpi tersebut ya. Perjalanan dimulai melewati hutan dengan bantuan item recovery dari tanaman herbal yang ditemukan oleh Baku. Di balik perjalanan itu, Nox mengamati dari jauh dan diam-diam juga Nox diawasi oleh Kureha yang kembali sebagai agent nomor 6. Kita kembali ke sebelum Kureha ini kembali ke kode ya. Agent nomor 3 menyimpulkan bahwa pemanfaatan Nightmare sudah masuk ke fase baru. Kureha menembak Nox sebagai pengalian lalu pergi dari situ. Baku merasakan kehadiran Nightmare dan sempat memotret sebelum mimpi terputus karena pagi tiba ya. Foto itu diperlihatkan ke Minami, Fujimi, dan Nasuka. Terungkap bahwa anak pemilik mimpi itu mulai menggambar sosok menyeramkan. Meski sebelumnya dia tidak pandai menggambar. Ini menandakan mimpi buruk mulai mempengaruhi dunia nyata. Baku kembali masuk ke dunia mimpi dengan menyesuaikan jam tidurnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pemilik mimpi tersebut adalah anak-anak yang sore itu sudah tidur ya. Yang dimana Baku ini tidur setelah makan, dan Minami itu terheran-heran, kok bisa cepet dia tidur ya. Nah, di dunia mimpi tersebut, Sota dan Tomoko ini sedang berlatih ya untuk menghadapi Nightmare ataupun Raja Iblis tersebut ya. Di selang itu, Nightmare muncul lagi. Baku mengejar Nightmare tersebut sementara Nemu menjaga dua anak itu. Setelah terkejar, Baku berubah menjadi Kamen Rider Zetsu dan bertarung. Setelah
dirasa Baku ini sudah mengalahkan Nightmare, Nightmare ini bisa bangkit dan kabur meski sudah dikalahkan lagi. Saat akhirnya dikalahkan dengan Inazuma Plasma Thunder, Nightmare justru muncul dalam jumlah banyak nih. Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas ya. Di saat yang sama, Nox itu dihadang oleh Kureha ya, yang dimana Kureha ini sudah tahu tempatnya Nox karena alat pelacak yang ditempelkan kepada Nox waktu Kureha menembak Nox tadi ya. Nox pun berubah menjadi Kamen Rider Nox, dan Nox itu bertanya kenapa Kureha tidak berubah. Ternyata Kureha ini adalah umpan untuk Agent Number 5 atau Lord 5 itu muncul ya dan menyerang Nox dan diseret ke ruang penyiksaan. Ya, tempat bertarung lah mereka, dan pertarungan itu pun intens ya. Nox itu terpojok dan mau gak mau Nox mengungkapkan bahwa mimpi buruk ini saling terhubung dari satu orang ke banyak orang. Maksudnya apa? Dan di akhir cerita Baku pun nangkep ya bahwa si pemilik mimpi ini bukan cuma satu orang aja, tapi banyak orang. Mimpi yang saling terhubung ini itu mungkin bisa dijabarkan oleh banyaknya mimpi yang sama, tapi tidak secara langsung ya. Jadi mimpi tersebut terulang lagi gitu. Episode 20 ditutup dengan visual banyak pintu, menandakan meluasnya mimpi buruk. Yaitu adalah alur cerita dari episode 20 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Ya ini masih dalam tahap penyesuaian ya. Aku membuat alur ceritanya, aku akan memperbaiki lagi. Tapi menurut arek-arek gimana nih soal alur cerita yang sudah aku utarakan kepada arek-arek? Ya, tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Dunia mimpi dalam episode ini tidak ditampilkan sebagai ruang acak tanpa arah, tapi ia dibangun seperti game RPG retro dengan sistem level, role, item, dan misi yang jelas. Setiap anak memiliki peran spesifik dan dunia ini memiliki struktur yang konsisten dari awal sampai akhir episode. Yang membuatnya berbahaya adalah sifatnya yang saling terhubung. Mimpi satu anak bisa mempengaruhi mimpi anak lain. Artinya apa? Artinya jika satu titik rusak, seluruh sistem ikut terganggu. Ini mengubah mimpi dari pengalaman personal menjadi jaringan kolektif yang rentan disalahgunakan nih. Secara data, Baku adalah karakter terlemah di dunia mimpi dengan 1 nyawa, 2 attack, dan level ke-7. Level rendah nih, status minim, dan hanya memiliki 1 nyawa aja. Baku diposisikan sebagai karakter yang secara logika game seharusnya tidak bertahan lama dalam misi besar. Namun justru dari keterbatasan itu, Baku menjadi pengamat paling jeli. Dia tidak fokus pada kekuatan, tapi pada sistem dan pola. Keputusan kecil yang ia ambil perlahan mengubah arah cerita dan membuatnya menjadi kunci konflik utama. Nightmare tidak lagi hadir sebagai musuh tunggal yang bisa dikalahkan satu kali aja. Dia mampu bangkit kembali, kabur, dan muncul di lokasi yang berbeda. Pola ini menunjukkan bahwa Nightmare ini mengikuti logika sistem, bukan sekedar monster acak. Kemunculan banyak Nightmare sekaligus menandakan peningkatan ancaman. Pertarungan tidak lagi soal mengalahkan satu musuh, tapi bertahan dalam tekanan berulang. Ini menggeser konflik dari duel menjadi perang sistematik.
Konflik di kubu kode memperlihatkan bahwa Nightmare dimanfaatkan secara sadar. Penangkapan Nox dan manipulasi Kureha menunjukkan adanya struktur komando dan tujuan jangka panjang. Tidak ada tindakan yang dilakukan secara kebetulan aja. Kode tidak bereaksi terhadap Nightmare, mereka mengendalikannya. Ini memberi gambaran bahwa ancaman sebenarnya bukan hanya monster, tapi manusia yang memahami cara memanfaatkan mimpi sebagai alat kekuasaan. Ya, kita lihat aja lah cerita yang dimasak oleh Yuya Takahashi ini ya. Karena sudah mulai nih ada perkembangan dari kubu kode maupun kudu The Lady ya. Pengungkapan bahwa mimpi buruk ini terhubung dari satu orang ke banyak orang mengubah skala konflik. Masalah tidak lagi berhenti pada satu anak atau satu mimpi aja. Dampaknya bisa menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Visual pintu-pintu di akhir episode memperkuat ide ini ya. Setiap pintu adalah potensi mimpi buruk baru. Ancaman kini bersifat massal dan terus berkembang, menandakan fase cerita yang jauh lebih gelap dan kompleks nih. Episode ini menegaskan bahwa dunia mimpi bukan lagi ruang pribadi anak-anak, melainkan sistem terhubung yang dimanfaatkan sebagai senjata aja. Baku yang terlihat paling lemah justru berada di pusat konflik antara dunia mimpi dan dunia nyata. Dengan Nightmare yang kini muncul secara massal dan rencana kode yang semakin terbuka, episode 20 menjadi pertanda bahwa konflik ke depan akan jauh lebih besar dan tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 20 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, pertarungan Lord Five dan Nox itu sangat luar biasa ya. Yang dimana Lord Five menggunakan Nox Blaster, apalagi Lord Five yang finishing dengan Breakam Cannon itu gila sih. Kenapa? Karena itu langsung mengarah ke ruang penyiksaan ya. Dan itu dilanjut dengan bertarung yang dimana Nox hampir aja ketusuk sama senjatanya sendiri. Untung refleksnya Nox itu sangat-sangat bagus ya. Tapi ya dia masih terpojok aja. Gimana nih menurut arek-arek? Tulis pendapat arek-arek tentang episode 20 dari Kamen Rider Zetsu. Tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.